Perkenalkan, nama saya Firdaus Jamsan, salah satu dosen di Prodi atau Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro Politeknik Ati Padang. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Ekonomi Teknik. Mata kuliah Ekonomi Teknik ini memiliki 7 aspek CPL. 2 aspek CPL sikap, 2 aspek CPL keterampilan umum, 2 aspek CPL pengetahuan, dan 1 CPL aspek keterampilan khusus. Adapun mata kuliah Ekonomi Teknik ini, deskripsinya adalah mahasiswa mampu melakukan atau memberikan solusi alternatif dengan pendekatan ekonomi teknik dalam ruang lingkup manajemen logistik industri agro. Mata kuliah Ekonomi Teknik ini terdiri atas 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ekonomi teknik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biaya dan rekayasa ekonomi teknik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung time value of money atau nilai waktu dari uang. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung depresiasi, amortisasi, dan pajak penghasilan. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung bunga efektif dan bunga nominal. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung kelayakan suatu alternatif investasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menghitung dan melakukan analisis sensitivitas atas suatu alternatif investasi. Mata kuliah Ekonomi Teknik ini memiliki sistem penilaian yang terdiri atas 4 aspek penilaian, yaitu kuis 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan tugas 20%. Selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran dalam kelas untuk pertemuan ke-13 dengan materi metode rate of return, yaitu metode tingkat pengembalian investasi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita rencananya melanjutkan materi kita mengenai menilai kelayakan investasi, baik itu investasinya yang single investasi, satu alternatif, atau lebih dari satu alternatif. Ya, kemarin kita udah belajar tentang payback period. Sekarang kita belajar bagaimana menghitung atau menilai investasi dari pendekatan rate of return. Jadi tingkat pengembalian, ya, tingkat pengembalian. Kita ini lagi mengingatkan lagi bagaimana konsepnya tentang ekuivalensi dan kelayakan investasi. Jadi di sini kita udah belajar tentang time value of money, bagaimana menghitung ekuivalensi nilai uang. Dilihat dari arus cash flow-nya dengan present value, future value, dan annual value. Annual value baik yang tidak teratur maupun yang tidak teratur, ada yang gradient, aritmetik, dan geometrik. Ya. Dan kemudian kita melihat kelayakan suatu rencana investasi itu dari sudut pandang bisa net present value, bisa dengan annual value, net annual value, bisa juga dengan net future value, bisa juga dengan IRR, internal rate of return, bisa juga dengan BCR, benefit cost ratio, atau dengan payback period. Nah, apa itu rate of return? Kalau kita melihat pendekatan bahasa, itu berarti artinya tingkat pengembalian. Berarti sebenarnya yang berlaku atau yang terkait dengan ekuivalensi itu ada horizon waktunya, atau periodenya, ada arus kasnya, dan ada tingkat pengembaliannya atau tingkat suku bunga. Kita mulai misalnya begini, ada present value. Kita pendekatannya dari future value, yaitu P per F I persen N. Ya, di sini ada arus kasnya, di sini ada periodenya, sini ada periodenya.
Ya, kalau kita menilai suatu investasi dari periode kita menghitungnya pakai dengan payback period, jangka waktu periode pengembalian payback. Ya, kemudian jika kita menilai investasi dari sudut pandang tingkat bunga, kita melihatnya dengan rate of return (ROR). Rate of return ini ada dua ya. Jadi rate of return itu ada dua. Pertama yang internal dan yang eksternal. Sekarang kita mau membahas tentang internal. Baik dia satu alternatif atau lebih dari satu alternatif. Ya, baik. Kita lihat materinya di buku. Ya. Coba lihat di 5.1. Apabila kita melakukan suatu investasi, maka ada saat tertentu di mana terjadi keseimbangan antara semua pengeluaran yang terjadi dengan semua pendapatan yang diperoleh. Keseimbangan ini akan terjadi pada tingkat pengembalian yang sering dinyatakan sebagai tingkat bunga, ya, pada tingkat pengembalian tertentu. Jadi kita mau tahu tingkat pengembalian tertentu itu berapa, sehingga terjadi titik keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Ya, berarti kalau statementnya begitu, ketika kita notasikan jadi pendekatan matematis, menjadi seperti ini. Misal kita pendekatannya net present value, ya, berarti kumulatif, ya, kumulatif net present value benefit diselisihkan dengan kumulatif net present value cost sama dengan 0. Artinya apa? Berarti kumulatif net present value pendapatan atau penghasilan sama dengan kumulatif net present value pengeluaran. Ketika dia di ekivalensikan. Kalau udah bicara net present value, berarti dia udah nilai neto yang di ekivalensikan ke titik saat ini, itu present. Bagaimana kalau dia future? Sama. Kalau dia future berarti net future value pendapatan atau penghasilan net future sama dengan net future value pengeluaran. Sama. Ya, karena semua itu harus kasih itu secara neto diekivalensikan dari 3 pendekatan kan. Atau bisa juga pakai net annual value penghasilan sama dengan sigma net annual value cost. Sama. Ya. Tiga-tiganya juga berlaku arus kas dan tingkat suku bunga. Oke, sampai sini paham? Coba lihat persamaan 5.1. Ini pendekatannya menggunakan net present value. Ya. Coba lihat itu persamaannya adalah sigma FT dikali 1 plus I pangkat min T. Min T itu periode keberapa? Karena dia sigma, ya. Karena dia adalah sigma. Oke. Nah, nilai IRR di sini dilambangkan dengan I bintang. Ya. Oke, berarti I-nya diganti. Ketika kita membuat present value sama dengan F, P per F I N, ini dijadikan bintang. Kalau kemarin N-nya jadi K. Ya. Jadi sekarang ya. Nah, kapan suatu rencana proyek itu patut dipertimbangkan atau layak untuk kita pertimbangkan dikerjakan? Kapan? Saat I-nya bagaimana? Saat tingkat pengembalian bagaimana? Misalnya ada suatu rencana investasi kita dapatkan, kita hitung rate of return-nya itu 10% misalnya. Tingkat pengembaliannya 10% per tahun.
Ya, itu annual ya. Hasilnya 10% per tahun. Itu artinya apa? Artinya apa? Nah, berarti begini. Nggak ada acuan kan? Nggak ada acuan. Acuannya adalah MARR. Jadi, acuannya MARR. Kapan? Ketika rate of return-nya besar sama MARR. Ini patut dipertimbangkan atau ini layak dipertimbangkan. Layak dipertimbangkan. Ya. Ketika ROR-nya, rate of return-nya lebih besar atau sama dengan MARR. Kenapa? Ada satu investasi mau buka usaha atau mau investasi suatu project atau mau ganti ganti layout gudang atau mau ganti forklift misalnya. Dengan begitu kita mengatakan dengan menambah forklift atau dengan mengganti layout gudang, kira-kira dari investasi yang kita tanamkan itu, investasi baru kita tanamkan itu, berapa tingkat pengembalian per tahunnya dari investasi tersebut, dari rencana project itu. Nah, itu dihitung kan? Tapi kita harus punya preferensi. Saya minimalnya dari rencana investasi itu minimal saya dapat 10% loh per tahun tingkat pengembaliannya. Kalau dapat 9%, enggak. Ini secara angka ya. Kalau dapat 5% enggak, tapi 10% oke. 10% ambil. Jadi itu pendekatannya. Pendekatan seperti itu yang sudah saya jelaskan berkali-kali di awal. Bagaimana kita menilai suatu rencana proyek atau investasi. Misal begini, saya mau beli saham nih, atau mau beli stok. Secara historis, stok itu naiknya 10% per tahun. Ya kan? Nah, acuan kita apa? Inflasi misalnya. Inflasi 6% per tahun. Oke, kalau dia 10% per tahun, saya ambil. Dihitung dulu berdasarkan data historis kan. Data historis 10 atau 20 tahun terakhir, kita rata-ratakan berapa pengembalian modal kita per tahun atau tingkat pengembaliannya. Oh, 10%. Ambillah 7%. Kita minimal 7%. Ya, berarti MARR kita 7%. MARR apa? Minimum attractive rate of return. Ya, jadi tingkat pengembalian minimal yang menarik. Atraktif itu menarik ya. Jadi tingkat pengembalian minimal yang menarik bagi kita, bagi pengambil keputusan. Tergantung perspektifnya siapa. Ya, kalau perspektifnya yang meminjamkan misalnya, kreditur, bank, tentu perspektifnya adalah tingkat suku bunga yang tinggi. Sedangkan perspektif peminjam debitur, tentu tingkat suku bunga yang rendah. Ya. Oke, sampai sini paham? Kita coba latihan. Coba lihat contoh soal di halaman 115. Ya, ada diagram arus kas sedemikian, ya, dengan nilai saat ini atau investasi awal itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian investasi ini akan menghasilkan nilai masa depan di akhir tahun ke-8 150 juta. Oke. Kita lanjut lihat ininya, persoalannya. Kemudian ditanya, dengan kondisi ini berapa tingkat pengembalian atau interest rate-nya selama 8 tahun. Cara menyelesaikan masalahnya hampir sama dengan payback period. Kita melakukan interpolasi. Berarti kita harus iterasi dulu, trial and error dulu, beberapa tingkat suku bunga. Jadi ketika kita masukkan, ya, hasilnya begini. Ya. Net present value adalah present value revenue diselisihkan terhadap present value expense. Sama ya, itu istilah aja.
revenue penghasilan, income penghasilan. Itu semua yang menjadi kas masuk dipresentkan, semua menjadi kas keluar dipresentkan, kemudian diselisihkan. Karena dia mencari titik keseimbangan. Di keseimbangan hasilnya adalah untuk FP dicari F diketahui berapa P diketahui F I persen 8 tahun adalah 0,33. Dicoba masukkan tingkat suku bunganya. Pertama percobaannya adalah errornya adalah 12%. Hasilnya adalah 0,4039. Ya, carinya di tabel bunga. Dari tabel bunga. Oke. Mau kita lihat tabel bunganya? Baik. Kita lihat tabel bunganya. 12%. 8 tahun. Dia P per F. P per F. Ya, 0,4038. Cocok ya. Kemudian ketika dia 15%, P per F 8 tahun, 0,3269. Ya. Nah, itu diinterpolasikan. Sehingga tingkat pengembalian yang diperoleh dengan interpolasi ini adalah 14, nah, sekarang pertanyaannya, layak apa tidak? Belum bisa ambil kesimpulan karena tidak ada penetapan MARR-nya. Cuma kita cuma tahu tingkat pengembalian dengan kasus itu adalah 14,751% per tahun. Ya, itu per tahun ya. Karena di annual. Karena belum ada MARR. Tapi kalau ada dengan MARR 20%, berapa tingkat pengembalian arus kas sedemikian itu, baru kita bisa lihat. Nah, kita bisa dapat ROR-nya, kemudian kita bisa memberikan statement ini layak dipertimbangkan. Misalnya ini dapatnya 14%, MARR-nya bisa 10%. MARR 10%, berapa tingkat pengembaliannya? Tingkat pengembaliannya ternyata 14,751%. Berarti layak untuk dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Tapi dengan kondisi ini, kita cuma bisa menghitung tingkat pengembaliannya, rate of return-nya hanya 14,751%. Udah selesai. Just it. Tidak ada statement pengambilan keputusan di situ. Oke, ini ada soal. Silakan dikerjakan. Yang bisa silakan ke depan. Ini berapa dapatnya? Hah? Tadi berapa? Bisa dapat. Tadi berapa dapat hasilnya? Belum. Sembilan 24 dibagi 702. Itu ya? Carikan. Random.
Oke. Baik. Untuk internal rate of return untuk single alternatif kita udah bisa hitung. Selanjutnya nanti materinya adalah incremental rate of return. Kira-kira untuk internal rate of return ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah paham semua gimana cara mengkalkulasinya, menghitungnya? Ya. Baik, untuk materi hari ini saya sudahi. Mudah-mudahan latihannya bisa dikerjakan. Kerjakan latihan soal-soal di halaman 128 itu nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran untuk mata kuliah ekonomi teknik. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.